hobi itu main padel. Ini hobi selingkuh. Gangguan mental nggak sih? Jule diduga selingkuh lagi. Influencer Julia Prastini atau Jule lagi bikin heboh nih. Drama perselingkuhan Jule part 2. Abis ketahuan selingkuh sama petinju Safri Ramadan hingga bercerai dengan Nadehun, bisa-bisanya rame lagi isu perselingkuhan dari Jule. Ia disebut jadi selingkuhan TikToker Yusma Kusuma alias Yuka yang gak lain suami sahabatnya sendiri, yakni Alia Balkis atau Ayah. Bahkan buktinya diungkap langsung oleh Ayah melalui akun Instagram pribadinya. Isu perselingkuhan ini bikin aku penasaran. Bener nggak sih orang yang pernah selingkuh bakal selingkuh selamanya? Udahlah, aku tanya teman-temanku aja. Pasti sih menurut gue, karena selingkuh tuh udah termasuk penyakit. Contohnya temen gue, dia pernah diselingkuhin sama cowoknya. Nah, udah ketahuan tuh cowoknya selingkuh, udah kapok bilangnya dia. Tapi besok-besoknya dia malah ketahuan selingkuh sama 2 orang sekaligus. Kadang nih ya, udah ketahuan selingkuh, dia malah chat lewat ojol. Ngapain coba? Chat lewat ojol buat selingkuh doang. Kalau udah selingkuh, bakal selingkuh terus sih. Jadi udah red flag banget. Bakat selingkuh udah nggak bisa diubah deh. Emang iya Mbak? Sebetulnya bukan bakat sih, tapi memang ada beberapa faktor yang bisa membuat individu itu jadi lebih rentan untuk selingkuh. Misalnya memang ada trauma di masa lalu, kemudian attachment-nya nggak secure sama pasangannya, kemudian mungkin memang pernah punya pengalaman selingkuh, atau mungkin pernah punya pengalaman diselingkuhin, atau mungkin ada kondisi kesehatan mental lain yang juga bikin individu ini jadi memilih untuk berselingkuh. Ada yang bilang kebiasaan selingkuh ini berkaitan sama gangguan mental. Bener nggak sih Mbak? Kalau tentang gangguan mental sih sebetulnya nggak bisa dibilang setiap orang yang selingkuh itu punya gangguan mental gitu ya. Tapi memang beberapa kali di pasien-pasien atau di klien-klien yang datang ke konseling memang individu yang punya masalah kesehatan mental dan dia juga melakukan perselingkuhan gitu. Jadi sebetulnya ketika individu ini punya masalah kesehatan mental pun itu nggak jadi justifikasi untuk dia bisa melakukan perselingkuhan itu. Sebetulnya kan kalau ngomongin tadi ya tentang gangguan kesehatan mental, kita juga tetap punya pilihan atas aksi-aksi yang mau kita ambil gitu ya. Dan ya memilih untuk selingkuh sama nggak selingkuh itu tidak sepenuhnya berkaitan sama gangguan mental. Jadi korban selingkuh itu bikin kita takut dan auto ragu sama pasangan. Apalagi kalau mau ke jenjang serius. Bingung nih aku, mau lanjut atau enggak? Menurut gue ya, better pilih yang lain aja sih. Karena waktu pacaran aja dia berani buat selingkuh, apalagi waktu udah nikah. Itu kan jenjang yang lebih serius ya, dia pasti bakal lebih seenaknya deh. Nah, kalau gue sih nggak pilih lanjut ya, soalnya gue mendingan telat nikah dah daripada nikah sama orang yang salah. Ngapain coba makan hati, batin gue. Ngobrolin dulu nggak sih sama pasangan tentang komitmen gue sama dia gimana? Kalau misalkan dia nggak mau, ya tinggalin aja nggak sih? Iya kan, kalian pada galau, baiknya gimana ya? Kita mau ke jenjang lebih serius, tapi pasangan selingkuh berkali-kali pula. Gimana dong Mbak? Sepertinya kalau misalnya kita lagi di kondisi yang baru diselingkuhin, sangat wajar rasanya ada perasaan kecewa, perasaan sedih, perasaan marah, mungkin merasa tidak berharga lagi gitu. Dan yang pertama bisa kita lakukan adalah kita ngasih ruang dulu buat emosi-emosi itu. Ya memang emosi itu emosi-emosi yang valid dan perlu kita proses gitu. Kemudian kedua, kita perlu evaluasi nih hubungannya, apakah bisa dilanjutkan atau enggak. Kita bisa punya beberapa indikator, kira-kira kita bisa lihat kan si pasangan ini mau berubah atau enggak. Dan kalaupun kita kasih kesempatan untuk berubah, kita bisa evaluasi lagi dia benar-benar berubah atau enggak gitu. Nah, kemudian kalau memang memilih untuk lanjut gitu ya, kita bisa terapkan batasan yang jelas juga. Misalnya kegiatan-kegiatan apa sih yang mau kita kategorikan sebagai selingkuh dan enggak. Kan ada beberapa pasangan yang misalnya ngobrol sama rekan kerja lawan jenis itu oke, ada yang enggak oke. Nah itu perlu disepakatin dan dikomunikasikan dengan pasangan sebelum bisa memutuskan mau lanjut atau enggak. Oh begitu. Jadi ingat ya kawan-kawan, hubungan sehat itu bukan yang paling lama, tapi yang jujur dan sadar diri. Kalau kamu lagi di posisi korban, kamu berhak pergi.
Kalau kamu pelaku, saatnya beresin diri dan jangan nyakitin terus. Paham?